Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Ta'ala, berkahi lahir batinnya ya, bahagia. Dan dalam video ini saya ingin yang memohon tolong di subscribe ya, atau di like. Dan saya ingin menerangkan fungsi dari cangklong. Pada dasarnya ya, merokok itu berbeda-beda selera itu ya, sehingga orang mencari yang bagaimana selera itu yang pas. Padahal ya ada langkah lain ketika kita mau merokok yang lain supaya terasa enak ya. Maka salah satu medianya adalah memilih cangklong atau membuat cangklong. Cangklong ini berfungsi ya, satu sebagai alat pengisap bantu ya. Yang kedua, dengan memakai cangklong maka bibir tidak akan terasa panas. Dan yang ketiga, asap yang keluar itu tidak terlalu dekat dengan mata, sehingga mata tidak akan terasa pedih ya. Ini fungsi cangklong. Sebenarnya ya, cangklong itu sama saja ya, yang saya alami itu ya, karena saya adalah memproduksi berbagai macam cangklong gitu. Nah, kalau kita jelaskan mengapa kita pakai cangklong ada terasa enak atau dingin ya, tidak panas. Karena dengan cangklong ada suatu proses. Prosesnya yaitu ketika kita merokok dengan cangklong, maka panas yang keluar dari rokok, terutama asap ya, akan tersaring di sini ya. Tersaring di sini sehingga terjadi pengendapan sebentar, sesuailah dengan kondisi. Lalu kan proses di sini masih panas ya, asap itu. Nah, sehingga perjalanan ke sini terus kan jauh ya, maka akan mengalami pendinginan. Nah, sebenarnya itulah ketika kita menggunakan cangklong, mengapa rasa dingin, rokoknya enak? Karena tadi prosesnya sebenarnya orang tidak tahu bahwa fungsi cangklong apa saja sama sebenarnya, mendinginkan itu ya. Jadi asap yang keluar dari rokok itu dingin karena ada proses pendinginan di jalur-jalur ini. Apalagi kalau cangklongnya panjang ya. Maka saya sarankan seorang perokok lebih bagus menggunakan cangklong ya. Jadi bibir tidak akan terasa panas ya, atau mengering tidak. Kedua, asap yang disedot atau ditarik melalui proses dulu sih ya. Minimal ada saringan nikotin di sini ya, sehingga nikotin ini akan tersimpan di sini tidak langsung. Memang betul bahwa nikotin pasti ada saja ya, tetapi minimal bisa tersimpan di sini. Berbeda dengan secara langsung ya. Nikotinnya langsung terhisap ya. Makanya cangklong adalah salah satu cara untuk membantu ya, membantu agar terasa ringan ya, terasa ringan ketika kita merokok. Jangan terlalu mengada-ngada ya sebenarnya. Sebenarnya ini prosesnya tadi saya terangkan. Karena setiap cangklong, apalagi kalau berbeda kayunya, ini salah satu kayu gaharu ya, yang saya buat dengan parasi seperti ini, sistem tingkat ya, dan sistem sudut sehingga terasa estetis ya, tidak membosankan. Pada saat cangklong itu bulat langsung ya, tapi saya menggunakan estetis seperti ini. Silahkan Anda berkreasi, inovatif ya, menciptakan ini. Cangklong bisa saja merupakan sebuah ekonomi. Begitu kita memproduksi, bagaimana kita menawarkan sebuah cangklong. Yang penting variasi estetisnya menarik gitu ya. Sebenarnya mudah lah. Kayak apa saja bisa. Yang penting Anda mau ya, saya mengajak mau mencoba. Jadi tidak perlu beli lah sebenarnya, gampang. Nah, ini proses bagaimana fungsi sebuah cangklong. Saya kira ini adalah petunjuk yang dapat dipahami ya. Sekali lagi
Mengapa cangklong membantu bahwa kita merasakan enak ketika merokok tadi prosesnya. Ada pengendapan asap di sini, lalu asap udah berjalan udah mulai dingin, sehingga rokok apa saja yang kita isap akan terasa seperti itu. Kalau Anda tidak yakin silahkan coba ya, bedakan. Apalagi kretek ya. Kalau kretek itu bibir panas ya, sampai kuku pun kuning karena ada nikotin dan asap yang nempel di kuku. Kalau pakai cangklong bersih kuku itu putih ya. Ini membantu. Kemudian yang lainnya, mulut itu tidak terasa bau asap rokok karena udah tersaring di sini prosesnya ya. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya atau di like. Anda membantu Anda, saya membantu Anda membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sederhana tapi menarik, estetis ya, rapih ya.